يا أكرم الخلق من لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي يا رب بالمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ولن يضيق رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب بلغ مقام يا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وسلم رسول المهاجر الله بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى وسولهم وفروعهم جميع شيخنا ومعلمنا تركوا في يدينا أجمعين خصوصا إلى المصنف هذا الكتاب الحافظ جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي ثم إلى الشيخ محمد بن عمر النووي البندري وسولهم وفروعهم ثم إلى رسول الوالد الحاج الغزالي بن حجار السوري وفروعهم من الله ذيك الشهم الرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اغفر لنا ولوالدينا آمين. Masyaallah, rahimakumullah. Bersama-sama kita baca daripada doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi
محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، وقال المصنف رحمه الله تعالى: وأدام النفع به وبعلومه وبعلوم عباد الله الصالحين رضي الله عنكم. Alhamdulillah, masyaallah hadirin rahimakumullah. Kita dapat melanjut daripada pelajaran kita dalam kitab Tanbihul Qaul al-Bab ats-tsamin fi Fadilatil Adzan. Kita masih dalam pembahasan tentang keutamaan adzan, yang mana kemarin sudah diterangkan beberapa keutamaan-keutamaan yang terdapat di dalamnya, yaitu adzan shaf pertama, berjamaah dalam sholat isya dan subuh. Ini semua mempunyai keutamaan-keutamaan yang Rasulullah SAW telah beritahu kepada kita. Tinggal kitanya bagaimana untuk melaksanakan, mengamalkannya. Masyaallah hadirin rahimakumullah, melanjut dari pelajaran kemarin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam: man sami'a nidaa ayil adhana faqabbil ibhamaihi ay bil fammi fawadda ay al ibhamaini ala aynaihi wa qala marhaban bi dzikrillah ta'ala qurrata a'yunina bika ya Rasulullah fa ana syafi'uhu yaumal qiyamati wa qa'iduhu ilal jannah. Telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendengar azan. Ini bagi kita yang mendengar azan, ya. Faqabbil ibhamaihi. Nah, ini dua jempol, ya. Faqabbil ibhamaihi bil fammi, dikecup. Nah, masukin ke mulut, dikecup. Nah, dibasahin dengan kita punya liur, ya. Fawadda al-ibhamaini ala ainaihi, lalu diletakkan di kedua mata kita. Nah, dijalankan. Nah, ya. Barang siapa yang mendengar adzan, kecup kedua jempolnya, diletakkan di kedua matanya, dan membaca marhaban bi dzikrillah ta'ala qurrata a'yunina bika ya Rasulullah. Ya, kita baca bareng-bareng ya. Nah, saya memulai, nanti jamaah mengikuti. Ya. Marhaban bi dzikrillah ta'ala. Marhaban bi dzikrillah ta'ala. Qurrata a'yunina. Qurrata a'yunina. Bika ya Rasulullah. Bika ya Rasulullah. Kita baca sampai 3 kali. Marhaban bi dzikrillah ta'ala. Marhaban bi dzikrillah ta'ala. Qurrata a'yunina. Qurrata a'yunina. Bika ya Rasulullah. Bika ya Rasulullah. Marhaban bi dzikrillah ta'ala. Marhaban bi dzikrillah ta'ala. Qurrata a'yunina. Qurrata a'yunina. Bika ya Rasulullah. Bika ya Rasulullah. Ya, mudah-mudahan bisa dihafal ya, atau nanti kalau nggak hafal bisa kita tulisin. Ya. Nah itu ya, sambil dikecup ya, ditaruh di atas kedua mata kita, baca bacaan tadi sambil baca ya. Marhaban bi dzikrillah ta'ala qurrata a'yunina bika ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ya, dilanjutkan dalam hadisnya, fa'ana syafi'uhu, aku yang akan menjadikan penolong baginya, jadi syafaat ya. Yaumal qiyamati, di hari kiamat. Enggak sampai di situ, bukan hanya nolong saja, wa qa'iduhu ilal jannah, aku yang menjadi penuntunnya sampai masuk ke dalam surga. Ya, syafaat kan macam-macam. Ada yang syafaat selamat dari api neraka, ada yang udah di pintu neraka diselamatin, ya dapat syafaat. Ada yang udah dalam neraka dapat syafaat. Ada yang udah disiksa dapat syafaat. Ada yang belum sampai neraka dapat syafaat. Macam-macam syafaat. Ya.
Dan ini Nabi menjamin dirinya, diri beliau akan memberikan syafaat kepada orang yang kalau dia dengar azan, dia kecup kedua jempolnya, dia taruh di atas matanya, kedua matanya, lalu dia baca marhaban bi dzikrillah ta'ala qurrata ayunina bika ya Rasulullah, akan dapat syafaat dan dituntun sampai masuk surga. Artinya dituntun itu apa? Kita berada di belakang barisannya Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau dituntun dipegangin sama Nabi sampai masuk surga, kira-kira siapa kita? Ya. Kalau kita punya amalan istimewa, ya mungkin bisa jadi. Tapi kalau nggak ada amalan istimewa, ya itu ya berat kita mengharapkan seperti itu. Minimal kita ada di belakang barisannya Nabi Muhammad SAW yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, coba ya, dicoba nanti ya, kita cobain ya. Kalau azan, ya, kita dengar azan, kita kecup. Wa sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan dalam bersabda Nabi Muhammad SAW, "Idza kana ay jaa waqtul adzan, futihat abwabus sama, wastujibat du'a, wa idza kana waqtul iqamati lam turadd da'watu." Ya. Dan bersabda Nabi Muhammad SAW, apabila telah datang waktu azan nih, ya, telah datang, futihat abwabus sama, Allah akan buka pintu-pintu langit. Ya. Artinya waktu azan itu waktu sholat. Ya. Tapi kalau di situ nggak dikumandangin azan, maka fadilahnya ini nggak akan ada. Maksudnya apa? Ini terjadi kalau azan. Gitu. Misal, ya, tadi maghrib, ya, jam 6 kurang atau jam 5.50, itu udah azan, udah waktu masuk sholat. Ya. Kalau ada yang azan, maka ada fadilah ini. Tapi kalau nggak ada yang azan, ya, nggak ada fadilah ini. Ya. Maka ketika waktu sholat masuk, azan dikumandangkan, ya, futihat abwabus sama, pintu-pintu langit Allah buka. Pintu-pintu langit Allah buka. Wastujibat doa, doa pada masuk. Pintu langit dibuka, doa pada masuk. Ya. Dan akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa macam-macam tuh, ya, ijabah. Ya. Allah akan mengabulkan doa macam-macam. Ada yang saat itu juga, ada yang ditunda, ada yang akan ditunda untuk akhirat. Ada yang ditunda untuk dunia, ada yang ditunda untuk akhirat. Ya. Jadi kalau semua doa masuk, ya, Allah akan ijabah, yang mana akan segera dikabulkan, yang mana akan ditunda di dunianya, dan yang mana akan ditunda untuk akhiratnya. Tapi semua doa diterima, ya, di saat waktu azan. Wa idza kana waqtul iqamah, kalau sudah dikumandangkan, ya, dan masuk waktu iqamat, dikumandangkan iqamat, lam turadd da'watuhu, maka doanya tidak akan balik lagi. Doanya nggak akan tertolak. Kalau udah masuk, ya, itu nggak akan mental lagi, gitu. Pintu langit dibuka, doanya masuk, diterima Allah. Kalau udah waktunya iqamat, maka doa-doa yang sudah Allah terima itu nggak akan ditolak oleh Allah. Ya, nggak akan ditolak. Ya. Tapi kalau udah lewat itu masih nyambang. Udah iqamat, ya, udah mau sholat, kita doa di situ, maka doanya tidak sama seperti antara azan dan iqamat. Ya. Kita kan kalau minta sama Allah, doa sama Allah, ya, itu doa tersebut ada yang mempengaruhi doa kita nih, ada yang mempengaruhi, ya.
Jangan merasa ya doa kita ini diterima semua sama Allah. Enggak. Ada faktor-faktornya, mana yang diterima, mana yang ditolak. Ya. Di antara ya faktor diterimanya doa ini antara azan dan iqamah. Ya. Nah, jadi ya kalau sudah waktu iqamah itu doa nggak akan balik lagi. Ya. Artinya Allah udah pasti terima. Ya. Qala An-Nawawi fil Adhkar, berkata Imam Nawawi, ini Imam Nawawinya yang di Syria ya, berbeda dengan yang di Banten. Di dalam kitab Al-Adhkar, rawaina an Anasin qala, kami riwayatkan dari sahabat Anas, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Enggak akan ditolak doa di antara azan dan iqamah. Ya, paling 5 menit, 10 menit sambil nunggu jamaah. Ya. Nah, di situ kesempatan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta apa aja. Ya. Orang kalau lagi butuh, ya, ingat semua yang apa dia pengen minta. Tapi kalau lagi nggak butuh, ya, bingung dia minta apa. Tapi kalau sama Allah Subhanahu wa taala, butuh nggak butuh, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lagi lapang atau sempit, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abu Dawud, At-Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Sunni wa ghairuhum. Wa zada At-Tirmidzi fi riwayat qalu fa madza naqulu ya Rasulullah. Nah, dikasih tahu ya. Di dalam riwayatnya Imam Tirmidzi ya, ketika Nabi bersabda doa di antara adzan dan iqamat gak akan ditolak sama Allah, sahabat berkata, ya, "Famadza naqulu ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, kita mintanya minta apaan? Tuh, ya. Minta apaan sama Allah? Apa kata Nabi? Qala sallallahu al-afiyata fid dunya wal akhirah. Mintalah kalian kepada Allah al-afiyah. Apa afiyah? Terbebas, selamat dari segala mara bahaya, dari segala masalah, dari segala yang mengganggu fid dunya, di dunia, wal akhirat, dan juga di akhirat. Ya. Jadi afiat itu segala sesuatu yang menjadikan kita susah. Nah, itu afiat. Ya. Jadi kalau ada orang tanya, gimana kabarnya? Sehat. Sehat kan batin, sehat kan ini apa zahirnya? Ya. Badannya sehat, ya. Pikirannya sehat, ya. Keadaannya sehat. Tapi batin, gimana kabarnya? Sehat, afiat. Alhamdulillah sehat, afiat. Udah sehat, nggak kena musibah tuh. Ya. Ada orang sehat tapi kena musibah. Ya. Ada orang sehat, ya. Ya. Ada orang sehat tapi kena musibah. Ya. Contohnya sehat tapi punya masalah banyak utang. Ya. Terus sehat, ya. Tapi banyak urusan, ya. Macam-macam yang dia bikin jadi masalah. Badan mah sehat, gitu. Badan sehat, tapi nggak bisa ngaji. Nah, tuh, ya. Masalah ya. Badan sehat, nggak bisa sholat. Masalah. Badan sehat, nggak bisa, ya. Apa namanya, harta banyak, ya. Badan sehat, nggak bisa sedekah. Ini nggak afiat namanya, ya. Jadi masalah itu. Nah, jadi kata Nabi SAW, ya, apa yang diminta? Kalau kita nggak punya permintaan yang lain, ya, minta afiat sama Allah di dunia dan akhirat. Nanti urusan akhirat beda lagi, masalah akhirat beda lagi. Ya, masalah dunia kita udah alamin banyak, tapi masalah akhirat kita nggak tahu. Maka dari sekarang minta sama Allah al-afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Biasa kita baca habis salat, ya.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala, siapa orang yang membaca ya indal adani, ketika dikumandangkan azan, marhaban bil qaili adlan, marhaban bis salati ahlan. Nah, ini bacaan kalau ada orang kumandang azan ya, kalau ada muadzin ya, udah mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung jawab marhaban bil qaili adlan, marhaban bis salati ahlan. Selamat datang ya kepada orang yang memanggil dengan keadilan, dan selamat datang ya dengan salat ya, ahlan ya. Nah, jadi ya siapa orang yang membaca ya kalimat tersebut, marhaban bil qaili adlan, marhaban bis salati ahlan, kataballahu ta'ala lahu alfa hasanatin, Allah akan catat baginya 1000 kebaikan. Wa maha anhu alfa sayyi'atin, Allah akan hapus darinya 1000 kejelekan. Wa rafa'a lahu alfa darajatin, dan Allah Subhanahu wa taala akan naikkan derajatnya 1000 derajat. Ya. Jadi 3 ya. Dikasih pahala kebaikan, dihapus kejelekan, dan Allah akan naikkan derajatnya. Ya. Marhaban bil qaili adlan, marhaban bis salati ahlan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sami'al adhan wa lam yaqul mithla ma qala al-mu'adhdhin fa innahu yamna'u min as-sujudi yawm al-qiyamati idza sajada al-mu'adhdhinuna. Ya. Ini bagi orang yang dengar azan ya. Siapa orang yang dengar azan ya, wa lam yaqul, dan dia tidak berkata atau tidak mengucapkan sebagaimana apa yang diucapkan muadzin ya. Kalau muadzin bilang apa, mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, sampai selesai ya. Kalau ada orang yang dengar azan tapi enggak ya, membalas daripada kumandang azan, maka orang tersebut akan dicegah oleh Allah untuk sujud kepadanya di hari kiamat, ketika orang-orang yang muadzin, orang-orang yang memandangkan azan di dunia sedang sujud kepada Allah. Ya, jadi nanti di akhirat itu ya, mereka akan diberikan nikmat memandang Allah Subhanahu wa taala. Tapi sesuai kadar amal ibadah kita masing-masing. Karena setiap amal ibadah itu mempunyai keutamaan yang akan menyebabkan kita nanti di akhirat dapat memandang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama kayak di dunia ya. Kalau ya, ibarat kata ya, ada orang terpandang gitu ya. Ente punya duit banyak ya, atau punya kenalan orang dalam ya, itu akan menjadikan orang tersebut bisa dekat sama orang yang terpandang tersebut ya. Sebab dia punya sesuatu yang menjadikan ya, dia bisa dekat sama orang tersebut. Begitu juga kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada amalan yang kita kerjakan yang itu bisa menjadikan penyebab kita dapat memandang Allah Subhanahu wa taala ya, nanti di akhirat kita akan bisa mendapatkannya. Di antaranya salah satunya adalah menjawab orang azan. Gampang menjawab ya. Tapi terkadang kita ya, kalau lagi nonton TV lebih dengar suara TV daripada azan. Kalau lagi dengerin musik, lebih dengerin musik ya daripada azan. Itu nanti orang muadzin yang mengumandangkan
azan di dunia, mereka akan sujud kepada Allah di hari kiamat. Dan orang yang tidak menjawab panggilan azan, Allah cegah daripada bersujud ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad aja ketika Mi'raj ya, bertemu Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dilakukan adalah sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu adalah kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang melebihi segala-galanya. Surga, oh lewat surga. Kok bisa begitu? Ya, bayangin masyarakat rahimahumullah. Kita dikasih nikmat, semuanya kesenangan, kebahagiaan sama Allah. Sedang kita belum pernah bertemu sama Allah. Gimana rasanya? Rasanya nggak pernah ketemu sama orang yang suka ngasih kita, suka memberi kita. Ya, penasaran. Ya. Satu penasaran, dua udah kepalang cinta. Itu ya bagi mereka kekasih-kekasih Allah. Mereka udah dikasih segala-galanya tapi belum pernah ketemu. Ya. Nah, nanti ada satu saatnya Allah kasih nikmat tersebut, pertemuan yang mengalahkan segala nikmat yang telah ia rasakan. Ya. Jadi itu masyarakat rahimahumullah. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam idza sami'tum nida faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adzin. Rawahu Malik wa Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Ya, dan diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengar azan, maka jawablah sebagaimana apa yang dikatakan oleh muadzin. Qala al-Manawi, berkata Imam al-Manawi, ijabatul muadzin mandubun wa qila wajib. Imam al-Manawi beliau mengatakan menjawab muadzin itu hukumnya sunnah, ya. Wakila dan dikatakan juga wajib ya. Ya, jadi ada sunnah, ada wajib ya. Kalau ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah ya. Asal jangan ada yang bilang haram aja ya. Masa kita nggak mau ngerjain gitu. Kalau kita ikut perkataan ulama yang wajib, maka kita dapat pahala wajib. Kalau kita berpegang ngikut pada perkataan ulama yang sunnah, maka kita dapat pahala sunnah. Kalau kita nggak ngerjain, nggak dapat dua-duanya. Maka dikatakan ya dalam kaidah ya, usul fikih ya, ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Kalau nggak bisa dapat semuanya, jangan ditinggalin semuanya, gitu. Kalau nggak bisa ngerjain semuanya, jangan tinggalin semuanya. Kalau nggak bisa ngerjain sholat duha 8 rakaat, masa 2 rakaat nggak dikerjain? Gitu. Kalau nggak bisa adzan, masa jawab adzan nggak bisa? Begitu. Ya. Nah, jadi begitu masyarakat rahimahumullah. Ya. Jadi ada yang bilang sunnah, ada yang bilang wajib. Qauluhu ma yaqulu walam yuqal mithla ma qala al-madi liyushira bi annahu yujibuhu ba'da kulli kalimatin. Ya. Dan di dalam hadis Nabi yang tadi ya, man sami'al adzan walam yaqul mithla ma qala al-mu'adzin ya. Di sini disyarahin ya, kata Imam Nawawi ya, qauluhu ma yaqulu wa lam yuqal mithla ma qala ya. Mithla ma qala al-madi li yushira bi annahu yujibu ba'da kulli kalimatin. Jadi ya, kenapa sunnahnya ya, menjawab adzan itu setelah kalimat
muadzin. Misalkan Allahu Akbar, langsung tuh dijawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa? Jawabnya setelah muadzin baca memandangkan, kita jawab supaya kita merasakan liyusyira bi annahu yujibu ba'da kulli kalimatin, supaya dia merasakan dia ikut adzan. Tidak menunggu muadzin selesai baru kita jawab, enggak ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, baru dijawab Allahu Akbar, syahadu la ilaha, bukan begitu caranya. Tapi setiap kalimat setelah muadzin kita jawab supaya kita bisa merasakan ikut dengan muadzin, begitu. Walam yaqul mithla ma tasma'una ima'an ila annahu yujibu fit tarji' ay wa in lam yusma, ya. Dan juga tidak dikatakan seperti apa yang mereka dengar sebagai isyarat bahwasanya ya, ia menjawab di dalam at-tarji' ay wa in lam yusma, ya. Dan jikalau ia tidak mendengar, ya. Kalau kelewat gimana? Kalau kelewat, nah, ya. Misalkan ya, dia dengarnya udah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ya. Yang kelewat itu tadi, ya, dia baca saat itu dan disambung dengan jawaban yang saat dia dengar. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la haula wala quwwata illa billah. Baru dilanjut dengan yang akan datang. Ya, 1 menit lagi kita mau. Qauluhu mithla ma yaqul muadzin zahiru annahu yaqulu mithla qawlihi fi jamil kalimat, lakin waradat ahaditsu bi istisna'i hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, wa annahu yaqulu bainahuma la haula wala quwwata illa billah, wa hadha huwal mashhur 'inda al-jumhur wa 'inda al-hanabilati wajhun annahu yajma'u bainal hay'alati wa hawqalati, ya. Jadi ya, dari Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, atau dan la ilaha illallah itu dijawab dengan sesuai sama, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah dijawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Ini sudah masyhur, ya, di kalangan para ulama, ya. Jadi jawabannya la haula wala quwwata illa billah itu sudah masyhur di dalam kalangan ulama. Dan di dalam mazhab Imam Hambali itu malah ditambah hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah, digabung, ya. Misalkan muadzin bilang hayya 'alas shalah, kita jawab hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Itu mazhab Imam Hambali, ya. Adapun 3 mazhab yang lainnya itu sepakat dengan la haula wala quwwata illa billah. Jadi itu masyarakat rahimakumullah, ya. Jadi setiap satu kalimat muadzin langsung dijawab. Kalau ketinggalan maka langsung dijawab yang ketinggalannya, lalu sambung dengan yang ia dengar, ya, supaya ia bisa merasakan apa yang dibaca oleh muadzin, ya. Jadi sampai di situ pelajaran kita tentang fadilatul adzan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa kita amalin, ya, dan bisa kita manfaatin. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup pelajaran kita dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.